Om Swastiastu, selamat pagi Sobat PIP semua. Kembali lagi bersama saya Nova Prastia di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Ketua Jurusan Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan. Apa kabar Bapak? Baik. Baik ya, kesibukannya akhir-akhir ini apa Pak? Ya biasa saja. Ya dibilang sibuk ya sibuk, dibilang enggak santai saja. Santai ya. Memang Bapak ini adalah salah satu ketua jurusan yang menjadi idola dari mahasiswa ya. Ya, setungkara. Ya. Nah, menurut pandangan Bapak nih, karena sudah lama jadi dosen sebagai tenaga pendidik juga, pendidikan di masa pandemi itu seperti apa sih Pak? Wah, pertanyaan Dik Nova ini luar biasa. Up to date pertanyaannya, Pak, senang ya. Iya. Ya, di masa pandemi ya tentu ada hal positif dan negatif kan itu. Nah, kalau kita lihat hal positifnya di dunia pendidikan memang luar biasa ya. Yang dulu semasa normal itu kita tidak bisa membayangkan bagaimana pelaksanaan pembelajaran secara PJJ atau daring itu luar biasa. Ya karena dulu ya Pak, terus terang saja Pak, itu masih sangat awam. Bagaimana sih pembelajaran daring, e-learning, blended learning, sinkronus, asinkronus itu memang betul-betul masih gini, otaknya masih tidak merekam. Tetapi setelah dipaksa dalam tanda petik gitu ya, karena pandemi kita harus e-learning, kita harus belajar dengan daring, ya dikit demi sedikit, ya bisalah nyelak sedikit gitu. Jelek ya, oke. Ya itu supaya mantap. Kan biasanya raba-raba dulu, ya, baru. Iya, mantap. Oke. Nah, Bapak ini kan merupakan dosen yang memang saya melihat itu ada di perubahan generasi sebenarnya kan seperti itu. Ya, dari dulu waktu zaman Bapak jadi dosen dulu kan mungkin semua hal masih dikerjakan secara manual. Ya. Kemudian sekarang kita masuk ke era digital, itu sudah semua serba online kan seperti itu. Ya, betul. Nah, ini pastinya tentunya Bapak up to date juga ini. Karena untuk mengadaptasi perkembangan digital itu seperti apa biasanya Pak? Caranya Bapak itu? Ya, di sini kan ya kita itu belajar tidak hanya dari buku. Ya, benar. Ya, teman juga bisa dipakai belajar. Ya, pegawai, ya, mahasiswa, semua itu adalah setiap orang bisa tempat belajar. Nah, Pak termasuk di situ gitu ya. Ya. Artinya kalau belajar teori biasanya Pak kurang cepat bisa ya, biasanya langsung. Gitu ya. Ya, seperti sering bertanya kepada Pak Nova kalau mengalami masalah, kepada teman yang lain, pada mahasiswa sekalipun Pak enggak pernah gini, enggak pernah sungkan gitu ya. Karena memang sekarang di masa pandemi ya hal-hal yang dimanapun kita bisa kalau mau belajar ya dipelajari kepada siapapun. Ya Pak, itu memang Pak jiwanya ya harus kita belajar kepada siapapun. Iya. Berarti itu kan kita sebenarnya tidak usah malu-malu untuk belajar kepada siapapun ya. Oke, mantap. Cukup satu saja kemaluannya, enggak usah banyak-banyak. Iya, benar cukup satu kemaluannya. Nah, Bapak, di pembelajaran daring sekarang ini kan tentunya sibuk itu. Kadang kan kalau misalnya kita luring, satu rapat atau ada dua rapat nggak bisa kita datang bersamaan. Nah, sekarang kita bisa datang bersamaan dengan dua perangkat yang kita gunakan seperti itu kan sibuknya minta ampun itu. Nah, bagaimana Bapak membagi waktu dengan keluarga itu? Ya, kebetulan Pak kan sudah ya keluarga anak-anak sudah besar, sudah ada yang sudah tidak perlu lah lagi secara intens diawasi itu ya. Karena sudah semua apalagi sudah semuanya kerja gitu ya. Sehingga Pak ya sewaktu-waktu saja kalau memang pas waktunya kita kerja ya kerja, pas waktunya kita di rumah bersama keluarga, itu saja. Pas waktunya santai ya santai. Kita perlu kita terlalu ya memikirkan
jadwal yang ketat ini enggak. Ya. Nah, itu ya kalau misalnya ada rapat lebih dari satu, misalnya kalau menggunakan HP sudah, laptop sudah, yang lainnya bisa rekamannya besoknya oke. didengarkan Ya, bisa. ya. Yang mana ada skala prioritas istilahnya. Iya, benar, skala Ya. prioritas, iya. Ya. Nah, Bapak ini kan sebenarnya kalau saya lihat menjabat sudah lama juga. Ya. Sebelum yang sekarang ini sebagai ketua jurusan, sebelumnya kan kalau tidak salah sekretaris jurusan ya. Ya. Nah, itu jabatan sekretaris jurusan itu sudah berapa lama, Pak? Bisa diceritakan sedikit tentang itu? Kalau sekretaris jurusan secara resmi sih 2 kali sebetulnya. Ya, terus. Ya, yang dulu itu pernah semacam apa namanya, maaf ini ada almarhum Pak Kirno, karena almarhum beliau, bukan Pak Kirno, siapa itu? Sehingga saya lah ditugasi untuk sekretaris. Terus setelah itu baru ada penunjukan 2 kali, itu saja. Nah, terus setelah ada OTK-nya jurusan sekarang ada 2 di Fakultas Pendidikan, Pak salah satu sebagai ketua jurusan, itu saja. Ya, kalau dilihat dari pengalaman sekretaris jurusan yang resmi itu 2 kali. 2 kali ya? Ya. Nah, ini pertanyaan saya agak serius sedikit nih. Nah, yang tadi tidak serius ini Pak, baru serius jawab ini. Tadi serius. Oh, cuman serius. Ini lebih serius gitu ya. Itu ya. Jadi kan 2 prodi yang dinaungi oleh pendidikan dasar itu kan PGSD dan PG PAUD itu sudah sama-sama terakreditasi A. Ya. Nah, apakah dalam akreditasi ini jurusan pun harus terakreditasi sendiri atau mungkin karena keduanya sudah A, jadi otomatis jurusannya A gitu? Nah, sebenarnya kalau akreditasi kan basicnya itu di prodi. Ya. Nah, jurus itu kan sebenarnya manajerial ya. Bagaimana mengkoordinasikan 2 prodi itu tingkat jurusan, karena di OTK kita di Uniksa itu yang terkecil itu, yang terendah itu adalah jurusan. Nah, maka sampai di jurusan, makanya jurus itu punya sekretaris jurusan, sedangkan prodi hanya ke prodi saja. Nah, kalau pertanyaan Nova, bagaimana kalau prodi PGSD sudah A, prodi PG PAUD sudah A, apakah jurusan tetap tidak punya ini, tetapi dari 2 prodi itu sudah dinyatakan akreditasi unggul, tentu jurusan juga ya unggul, dan fakultas juga unggul, Uniksa juga sudah unggul kan gitu ya, membawa dampak gitu ya. Ya. Nah, untuk Bapak sendiri home base-nya sebenarnya di PAUD atau di PGSD? Di PGSD. Untuk mata kuliah sendiri biasanya Bapak? Ya, ini mata kuliahnya yang sering banyak orang membenci gitu ya. Mata kuliah apa? Matematika. Padahal mata kuliah matematika itu paling mengasihkan sebetulnya. Tapi banyak orang yang membenci itu yang enggak ngerti, Pak. Nah, di sini yang perlu disampaikan, yang perlu adalah bagaimana mengajarkan itu sebetulnya. Nah, ya itu sebetulnya ya. Bagaimana kita mengajar pada siswa yang tadinya sulit menjadi mudah. Yang tadinya sulit menjadi bisa cepat dipelajari, itu sebetulnya. Iya. Karena di lingkungan kita ini semua matematik. Iya. Semua matematik. Ya, semua ini bahan matematik semua. Ya, matematis, geometri. Iya. Itu sebetulnya kalau kita mengajar kaitkan dengan lingkungan, ya itulah yang mengasihkan gitu ya. Gitu. Ini berarti ini semua adalah matematik ya. Cuman bahasa matematik juga. Kok saya matematik? Matematik. Coba tangannya angkat. Berapa tangannya? 2. Jarinya matematik. Iya, benar ya. Sederhana itu sebenarnya ya. Sederhana. Ya. Nah, Pak, selama perjalanan karir Bapak menjadi dosen, itu ada nggak hal yang paling Bapak tidak suka sebenarnya dalam hidup? Ya, sebetulnya kita kan kalau hidup itu kan pasti ada suka duka. Ya, benar. Kalau bisa kita buat yang sukanya gitu ya. Iya. Bagaimana duka menjadi suka kan itu. Ya, misalnya dukanya kita harus
ditarget apa. Kalau kita di dosen kan ada tridharma perguruan tinggi, Ya. harus ada mengajar, harus ada penelitian, harus ada pengabdian masyarakat dan juga kegiatan yang lain kan itu. Ya. Nah, makanya mungkin misalnya pas kita kredit waktunya seperti tadi kata Nova itu ada rapat di sini itu misalnya, ya mungkin membagi waktu, tapi kita cari sukanya kegiatan Cari itu sukanya, gitu. Jangan ya. dicari Ya. sukanya. Ya itu kita nikmati di situ. Mm-mm. Ya misalnya kalau bisa membagi waktu mana yang prioritas dan sebagainya. Itu ya, Pak Dada ingin melihat dukanya, sukanya Pak Ya, 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 gitu ya. benar. Sehingga enjoy lah kita bekerja. Ya, Pak tuh bekerja ya dengan apa namanya tidak dipaksa gitu, apa adanya. Ya itu saja Pak. Ya, yang duka sekali sebetulnya tidak bisa. Duka dalam arti ya mungkin payah kan itu. Ya. Kalau payah istirahat sebentar, ya lagi segar, lagi segar itu saja. Tidak ada. Lebih banyak sukanya sebetulnya gitu ya. Nah, untuk di Pemda sendiri Pak, tadi kan Bapak sudah menyebutkan itu ada tridharma itu. Ya. Nah, dosen kan memang itu kewajibannya. Nah, saya mau tahu nih, untuk dari karya-karya dosen itu, ada nggak yang sampai tembus internasional untuk di Pemda sendiri? Karya dosen, ya, kalau artikel sudah sampai Scopus. Oh. Bapak salut ya dengan dosen-dosen muda sekarang yang sudah doktor, yang sudah menghasilkan karya-karya yang Scopus kan itu jadinya sebagai indikator kan. Kalau sudah artikelnya internasional di Scopus itu artinya sudah ya mampulah sebagai meningkatkan kualitas. Ya, itu yang Pak lihat itu sekarang sudah mulai gitu ya. Iya. Mulai bukan hanya di Pemda saja, di PIP khususnya itu sudah mulai. Ya, ada dokter-dokter muda yang sudah tamat, sehingga inovasi-inovasi tenaga fresh dan sebagainya itu luar biasa. Pak salut dengan itu ya. Ya, Pak sebagai gini saja mengikuti saja gitu ya. Kalau ditugaskan buat apa semampunya dikerjakan. Prinsip Pak itu ya, berprinsip Pak itu adalah kasih. Ya, kasih ya. Kasih. K itu adalah kerjasama. Ya, kolaborasi. Nah, C itu adalah saling menghargai. C-nya saling menghargai. Kolaborasi dan saling menghargai. Dan H sendiri, H terakhir itu harmonisasi. Harmonisasi. Nah, itu udah Pak pegang. Ya, benar seperti program yang diusung Pak Rektor ya, harmoni ya. Benar. Kalau udah 3 itu kita kasih, kerjasama, kolaborasi, terjadi dengan bagus, apapun pekerjaan kita pasti ingat, tidak ada. Ya, benar Pak. Saling menghargai. Saling menghargai kan bisa juga takwa masih kan. Ya. Benar. Menghargai orang lain, menghargai diri sendiri. Kan gitu. Nah, itu prinsipnya itu saling menghargai dan harmoni yang sabar. Guyup gitu ya. Asah asih asuh jalan. Wah, tidak ada yang tidak bisa. Sehingga Pak kemanapun tidak pernah merasa gitu. Itu prinsip Pak. Ya. Bagus ya, prinsipnya itu bisa dipegang ya buat teman-teman dan juga ya teman sobat PIP semua. Itu bisa dipegang itu prinsipnya itu. Nah, kemudian untuk di Pemda sendiri ini kan pendidikan dasar. Ada 2 prodinya itu adalah PGSD dan PG PAUD. Ini kan secara umum output lulusannya adalah sebagai guru PAUD dan guru SD. Seperti itu benar Pak ya. Nah, ini kan kemarin saya setelah publish video kemarin di YouTube kita, ada di kolom komentar itu, coba dong Pak Suharjana minta penjelasannya bagaimana sih tentang beliau itu melihat bagaimana susahnya menjadi seorang pendidik di tingkat dasar. Kalau menurut Bapak seperti apa? Ya, kalau Pak ditanya mengenai pendidikan dasar, tadi dah. Ya, pendidikan kita itu jangan lepas dari lingkungan. Ya, jangan lepas dari lingkungan dasar Pak bilang ini ya. Kalau udah lebih tinggi kan sudah pola pikirnya udah lain. Kalau pendidikan dasar itu menurut Pak itu jangan lepas dari lingkungan. Justru lingkunganlah sebagai sumber belajar gitu. Lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan.
siswa yang berada di daerah pantai kita ajak belajar bagaimana ya, belajar. Siswa yang di daerah pegunungan kita ajak belajar bagaimana di daerah sana, sehingga apa yang dipelajari oleh siswa itu rasanya ada kaitnya dengan pengalamannya, itu akan lebih menarik. Benar. Di situ tentunya yang ini. Ya, jangan kita terlalu jauh-jauh diajak contohnya. Yang di SD, nah kalau sudah nanti SMP, SMA itu kan sudah semakin luas ininya. Iya. Benar, Pak. Nah, kemudian gini, menurut Bapak, kalau ini kan untuk pendidikan dasar sendiri itu, selama pembelajaran daring ini, menurut Bapak ada nggak penurunan kualitas pembelajaran? Kalau dari pandangan Bapak sendiri. Nah ini kalau pelajaran daring kan di sini pembelajaran daring itu sebetulnya banyak perspektifnya gitu ya. Dari segi guru misalnya, ya kadang-kadang menyiapkan itu juga susah ya menyiapkan. Kemudian dari segi perspektif siswa, kadang-kadang kemampuan siswa dalam, ya terus terang saja kita ini HP mungkin orang tuanya punya, kan belum tentu beda dengan SMP SMA sudah punya. Kalau anak SD mungkin yang punya HP adalah orang tuanya, ya gitu. Terus dari segi orang tua, kemampuan untuk mengupload sistem itu, sehingga banyak sebetulnya masih kendala gitu ya. Tetapi kita tidak perlu menyerah dari kendala itu. Sudah banyak inovasi-inovasi gitulah dalam pendidikan secara daring ini. Memang terus terang saja menurut pengamat Pak secara kasar itu ya, memang banyak masih kendala, masih menggunakan daring itu sekedar untuk menyampaikan informasi gitu, interaksi dan sebagainya itu belum banyak terjadi. Belum banyak terjadi. Ya. Berarti dengan demikian berarti pasti ada penurunan kualitas pembelajaran ya. Dari segi kualitas tentu. Ada, makanya kan sering orang tua itu agar siswanya kembali belajar secara luring kan. Kan itu banyak juga supaya luring dan sebagainya itu menyatakan bahwa ya di rumah mungkin belum mampu dia membelajarkan anak didiknya oleh orang tua bagaimana ini anaknya gitu. Iya, benar Pak. Nah, itu kan dari tadi kita bahas yang berat-berat ya, pandemi, kemudian daring, luring. Sebenarnya kalau saya mau nanya nih, Bapak sendiri sekarang usianya berapa? Sudah tahun 60 lahir. Ya 61 tahun. 61 ya. Berarti tapi jiwa masih seperti 16. Iya. Jiwanya masih usia boleh 61 tapi jiwa 16. 16 ya. Oke. Nah, berarti sebentar lagi kan pensiun. Ya, lagi 4 tahun. Lagi 4 tahun pensiun. Nah, Bapak pensiun mau menjalani hidup seperti apa? Ya, pensiun maunya seperti kebanyakan orang ya maunya ya happy saja kan. Happy saja sudah ya. Ada anak-anak, Pak mungkin ya hidup petani lagi gitu kan. Masih ke petani. Sekarang misalnya yang di desa mungkin hidup lagi kembali ke kegiatan di adat dan sebagainya. Yang sekarang itu kan masih jarang-jarang kita ke desa, mungkin lebih intens nanti gitu. Oke. Nah, terus kalau menurut Bapak, Pak, seberapa penting sih pendidikan untuk anak Indonesia? Kan sebetulnya kalau kita hidup ini kan ada pendidikan, kesehatan dan perumahan kan gitu. Iya. Nah, ini berarti sudah ketiga ini harus kita kembangkan di dalam rumah tangga misalnya. Ya, kita sekupnya kecil saja. Kalau kita ya apalagi Nova kan sudah berkeluarga, nanti itu ketiga itu ada pendidikan, ada kesehatan, ya ada tempat tinggal. Memang itu kan adalah itu sebagai fondasi kita. Iya. Pak itu tidak punya apa-apa yang diberikan pada anak tidak ada. Hanya pendidikan itu saja. Karena pendidikan itu kemanapun dia, mau dia pergi ke mana, pendidikan melekat. Pendidikan itu melekat. Diberikan dan dibenak,
bisa jadi terlalu berat, enggak bisa dibawa kemana. Pendidikan dia bawa biar dia Bener. Iya, Kalau biar diberikan dia- benda di bawah berat dia ya. tidak bisa pasti dibawa kemana-mana, dia dibawa pendidikan itu. Kalau dia diberikan apa benda, ya, itu akan berat, tidak bisa dibawa. Nah, itu kan dan mudah ini pendidikan tidak bisa hancur, enggak. Iya benar itu Pak. Ya, Memang pendidikan, kemudian Ya. kesehatan dan Ya. perumahan itu memang sangat penting sekali ya. ya. Nah, sebelum acara ini ditutup Pak, sebenarnya masih senang sekali ngobrol sama Bapak gitu Ya, karena Pak juga senang sekali. Gitu ya. ya. Tapi sayangnya Nova kalau biasanya yang lain tuh cewek yang ngajak. Oh gitu ya, iya. Gitu. Pak jadinya. Iya benar Pak, benar Iya. ya. Kebetulan teman-teman cewek hari ini semuanya Oh, gitu full ya? juga ada jadwal ya, gitu. ya Pak ngerti sih. Ya, kemudian Mungkin karena Pak ini sehingga harus cowok. ya harus cowok katanya. Ya, ngerti Pak. Nah, oke. Sebelum ke pertanyaan terakhir. Kemudian ini ada sih kita kayak main game gitu, jawab cepat namanya. Bapak jawab gitu, cepat. Ya. Jawab cepat, kemudian nanti Bapak jangan menjelaskan alasannya dulu gitu. Jadi dosen disegani atau ditakuti? Disegani dong. Panjang atau pendek? Apanya? Ya kan jawab cepat gitu. Yang panjang dong. Tinggi atau rendah? Tinggi. Atas atau bawah? Wah, ini sulit. Yang tengah-tengah boleh ya? Boleh ya, boleh. Iya. Nah, kemudian dari pertanyaan itu yang menjadi poinnya adalah yang pertama, Pak. Jadi dosen disegani atau ditakuti itu baru saya minta alasannya sekarang. Ya. Kan udah sering orang kalau menjadi pendidik, jadilah pendidik di hati siswa. Jadi siswa. Jangan di mata siswa. Iya. Kalau mata siswa, mekliang gerage, Kliang siswa. mekliang siswa. Benar. Iya, kalau udah di hatinya tidak di. Ya. Udah ada kita di di mana lah kok enggak ada ya gitu kan. Iya, benar Pak. Ya oke Pak. Terima kasih. Saya mewakili tim mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak sudah hadir di podcast kita. Walaupun saya tahu kesibukannya sangat luar biasa, sebenarnya di sela-sela kesibukannya masih bisa menyempatkan diri untuk hadir. Ya Pak juga mengucap terima kasih kenapa luar biasa ya sebagai host ini luar biasa Pak kalau ya kalau ngobrol-ngobrol sama Nova emang mengasihkan. Nggak nyambung ya. Ya nyambung terima kasih. Ya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya mari kita bangun PIP ini semoga semakin benar. berkembang, semakin unggul ke depannya. Terima kasih. Ya. Oke, buat teman-teman di rumah semuanya, sobat podcast PIP itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Made Suwarjana selaku Ketua Jurusan Pendidikan Dasar. Nah, saksikan terus podcast-podcast berikutnya yang tidak kalah menarik dari podcast kali ini. Om Santi, Om. Bye-bye. Bye.